Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal sosial kultural PPPK semua jurusan bersama info kita YA. Baiklah, soal-soal yang akan kita bahas ada 10 soal sosial kultural dan ini berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Masih merujuk pada surat keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024, seleksi kompetensi terbagi menjadi 4 materi, yakni kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Adapun pembahasan soal-soal PPPK mencakup 4 materi ini ada di channel info kita YA dan sudah saya jadikan satu di playlist khusus soal PPPK dan linknya juga ada di deskripsi atau teman-teman bisa langsung kunjungi channel info kita YA. Berdasarkan keputusan menteri tersebut, materi kompetensi sosial kultural yaitu bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan empati. Baiklah, langsung saja kita langsung ke soal-soal sosial kulturalnya. Soal pertama. Seorang rekan kerja Anda mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan budaya kerja di kantor karena perbedaan latar belakang budaya. Bagaimana cara Anda membantu rekan tersebut? A. Membiarkan rekan tersebut menyesuaikan diri sendiri karena itu adalah bagian dari pembelajaran. B. Mengingatkannya untuk mengikuti kebiasaan kantor meskipun berbeda dengan budaya asalnya. C. Mengajak rekan tersebut bicara secara pribadi untuk mendengarkan kesulitan yang dihadapinya dan memberikan saran serta dukungan. D. Meminta atasan untuk menangani masalah ini agar tidak mengganggu kinerja tim. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda membantu rekan tersebut? Di mana dia mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan budaya kerja di kantor karena perbedaan latar belakang budayanya. Pilihan jawaban A, membiarkan rekan tersebut itu sudah jelas salah ya karena membiarkan di situ. Yang B, mengingatkannya untuk mengikuti kebiasaan kantor meskipun berbeda dengan budaya asalnya. Jadi cara Anda membantu itu sebatas mengingatkannya. Ini kurang tepat ya. Yang C, mengajak rekan tersebut berbicara secara pribadi untuk mendengarkan kesulitan yang dihadapinya dan memberikan saran serta dukungan. Nah, ini saran serta dukungan. Sedangkan jawaban D, meminta atasan untuk menangani masalah ini agar tidak mengganggu kinerja tim. Ini Anda melempar tanggung jawab atau melempar cara membantu rekan tersebut ke orang lain ya, kepada atasan. Jadi jawabannya adalah C. Cara Anda membantu rekan tersebut dengan cara mengajak rekan tersebut berbicara secara pribadi untuk mendengarkan kesulitan yang dihadapinya dan memberikan saran serta dukungan. Soal ini masuk ke dalam ranah kepekaan terhadap keberagaman dan empati yang merupakan keterampilan penting dalam lingkungan kerja yang beragam. Soal nomor 2, dalam sebuah rapat Anda mendengar komentar dari salah satu anggota tim yang menyudutkan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku. Apa tindakan yang paling tepat yang dapat Anda ambil untuk menjaga suasana kerja yang sehat dan harmonis? A. Membiarkan komentar tersebut karena setiap orang bebas berpendapat. B. Menegur dengan tegas dan menjelaskan bahwa komentar tersebut tidak pantas diucapkan. C. Mengabaikan komentar tersebut agar tidak menimbulkan konflik. D. Mengganti topik pembicaraan untuk meredakan ketegangan.
Ini adalah aspek kepekaan terhadap keberagaman dan kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Nah, di mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat ada di B. Menegur dengan tegas dan menjelaskan bahwa komentar tersebut tidak pantas diucapkan. Jadi, tindakan yang paling tepat yang Anda dapat ambil untuk menjaga suasana kerja yang sehat dan harmonis itu tidak membiarkan komentar tersebut atau tidak mengabaikan komentar tersebut, bahkan tidak dengan mengganti topik pembicaraan, tapi menegur dengan tegas dan menjelaskan bahwa komentar tersebut tidak pantas diucapkan, yakni aspek kepekaan terhadap pentingnya persatuan, bisa juga masuk ke aspek kepekaan terhadap keberagaman. Soal nomor 3. Anda bekerja di sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan keyakinan. Suatu hari, ada warga yang meminta pelayanan pada hari raya agama tertentu yang Anda anut. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memberikan pelayanan kepada warga tersebut seperti biasa karena melayani masyarakat adalah tugas utama Anda. B. Menolak memberikan pelayanan karena hari itu adalah hari raya yang penting bagi Anda. C. Mengarahkan warga tersebut ke rekan lain yang bisa membantu. D. Meminta warga tersebut untuk datang di hari lain ketika hari raya sudah selesai. Sebagai pegawai publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama tanpa memandang hari raya atau latar belakang agama pribadi. Jawaban A itu menunjukkan bahwa Anda berkomitmen terhadap pelayanan publik. Untuk jawaban B dan D itu tidak mencerminkan sikap profesional dalam melayani masyarakat, ya. Karena yang B itu menolak, sedangkan yang D itu menolak tapi dengan meminta warga tersebut untuk datang di hari lain gitu. Sedangkan untuk jawaban C itu bisa jadi solusi, yaitu mengarahkan warga tersebut ke rekan lain yang bisa membantu. Namun tanggung jawab utama itu tetap Anda sebagai petugasnya. Jadi jika Anda melemparkan tugas tersebut berarti Anda tidak bertanggung jawab terhadap komitmen terhadap pelayanan publik itu sendiri. Jadi jawabannya adalah A. Anda memberikan pelayanan kepada warga tersebut seperti biasa karena melayani masyarakat adalah tugas utama Anda. Dan ini masuk terhadap kepekaan terhadap keberagaman, ya, atau terhadap prioritas utama Anda tanpa memandang hari raya latar belakang agama, pribadi, dan menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik. Soal nomor 4. Di lingkungan kerja Anda terdapat karyawan yang berasal dari berbagai suku dan agama. Suatu saat terjadi kesalahpahaman antara dua rekan kerja karena perbedaan budaya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan sebagai atasan untuk menjaga keharmonisan dalam tim? A. Meminta kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara pribadi. B. Menjadi penengah, membantu mereka memahami sudut pandang masing-masing dan menekankan pentingnya keberagaman. C. Menegur keduanya karena tidak bisa bekerja sama dengan baik. D. Memindahkan salah satu dari mereka ke tim yang berbeda agar tidak terjadi konflik lagi. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya Anda lakukan sebagai atasan untuk menjaga keharmonisan dalam tim? Sebagai pemimpin, penting untuk menjaga keharmonisan dalam tim dan membantu menyelesaikan konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan budaya. Untuk jawaban A, meminta kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Nah, di sini Anda sebagai pemimpin, sebagai atasan. Jadi, bagaimana cara Anda menyelesaikan? Masa Anda meminta kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah sendiri? Itu tidak tanggung jawab, ya. B. Menjadi penengah, membantu mereka memahami sudut pandang masing-masing dan menekankan pentingnya keberagaman. Nah, ini benar, ya. Jadi Anda sebagai atasan itu harus menjadi penengah, bukan malah meminta kedua pihak untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. C. Menegur keduanya karena tidak bisa bekerja sama dengan baik. Hanya menegur itu
benar di awalnya, tapi tindak lanjutnya apa itu tidak ada. Jawaban D, memindahkan salah satu dari mereka ke tim yang berbeda agar tidak terjadi konflik lagi. Memang tidak akan terjadi konflik lagi, tapi ini yang ditanyakan, konflik tersebut ketika saat itu terjadi, itu apa yang Anda lakukan sebagai atasan? Bukan memindahkan ya, memindahkan itu kan untuk solusi ke depannya. Jadi untuk penyelesaian masalahnya itu masih menggantung ya, belum diselesaikan. Jadi jawabannya adalah B. Anda sebaiknya sebagai atasan adalah menjadi penengah, membantu mereka memahami sudut pandang masing-masing dan menekankan pentingnya keberagaman. Dan soal ini adalah aspek kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan kepekaan terhadap keberagaman. Soal nomor 5. Anda bekerja di instansi pemerintah yang melayani masyarakat dengan latar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda. Suatu hari, Anda menemui seorang warga yang tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi situasi ini? A. Menyuruh warga tersebut untuk membawa penerjemah sendiri agar komunikasi lebih mudah. B. Menjelaskan bahwa komunikasi harus dilakukan dalam bahasa Indonesia sesuai aturan. C. Berusaha memahami warga tersebut dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan bantuan pihak ketiga jika diperlukan. D. Mengabaikan warga tersebut karena sulit berkomunikasi. Di soal nomor 5 ini masuk ke dalam aspek kemampuan berhubungan sosial dan kepekaan terhadap keberagaman juga ya. Jadi itu adalah hal yang penting dalam melayani masyarakat. Untuk jawaban A, menyuruh warga tersebut untuk membawa penerjemah sendiri agar komunikasi lebih mudah. Ini malah lebih sulit ya, karena warga tersebut itu harus pulang dulu, cari penerjemah. Setelah itu kembali lagi ke tempat tersebut, ke instansi tersebut, itu malah lebih lama waktunya. Sedangkan yang B, menjelaskan bahwa komunikasi itu harus dilakukan dalam bahasa Indonesia sesuai aturan. Ya, mungkin diperlukan penjelasan bahwa komunikasi itu harus dilakukan dalam bahasa Indonesia sesuai aturan. Tapi Anda sebagai pelayan masyarakat itu kan diminta bagaimana sikap Anda dalam menghadapi situasi ini. Sikap Anda bukan malah hanya menjelaskan, itu belum selesai ya masalahnya. Terus yang C, berusaha memahami warga tersebut dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan bantuan pihak ketiga jika diperlukan. Jawaban C ini mencerminkan empati dan kemampuan berhubungan sosial yang baik ya. Meskipun bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, sebagai pelayan publik penting untuk membantu warga dengan cara lebih mudah dipahami, termasuk mencari solusi seperti menggunakan bahasa sederhana atau bantuan penerjemah jika perlu atau pihak ketiga jika perlu ya. Untuk jawaban D, mengabaikan warga tersebut karena sulit berkomunikasi. Jawaban D ini sudah jelas sangat salah ya. Jadi jawabannya adalah C. Anda berusaha memahami warga tersebut dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan bantuan pihak ketiga jika diperlukan. Ini masuk dalam aspek kemampuan berhubungan sosial dan kepekaan terhadap keberagaman. Soal nomor 6. Pada akhir dari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? A. Menyelesaikan pekerjaan tapi minta uang lembur. B. Menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburnya. C. Menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur. E. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Suatu pekerjaan itu pasti mempunyai resiko. Kadang mudah dikerjakan, kadang juga sulit dikerjakan. Kadang selesai dengan cepat, kadang juga selesai dengan lambat begitu ya. Nah, ketika pekerjaan Anda tidak habis-habisnya, padahal itu sudah mendekati jam pulang, nah dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? Jawaban A, menyelesaikan pekerjaan tapi minta uang lembur. Ini ada tapinya, itu sudah jelas salah ya.
B. Menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburnya. Ini juga kurang tepat. C. Menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur. Ini ada harapan yang lebih juga, kurang tepat juga. Untuk jawaban D, menyelesaikan pekerjaan, tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Nah, ini membuktikan bahwa loyalitas Anda kepada pekerjaan Anda atau tanggung jawab Anda terhadap pekerjaan Anda itu harus diselesaikan tanpa melihat ada uang lembur atau tidak, ada tambahan atau tidak, atau ada reward atau tidak, begitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Anda harus menyelesaikan pekerjaan dan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Ini masuk pada aspek emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan. Soal nomor 7. Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi atau pelosok-pelosok. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi dan Anda cukup dekat dengan atasan. Sikap Anda adalah A. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja. B. Mencari alasan karena dekat dengan atasan jadi bisa dinegosiasi. C. Bersedia dipindah tanpa membantah. D. Mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. Di soal disebutkan bahwa Anda adalah karyawan yang sudah lama dan Anda itu dekat dengan atasan. Tapi Anda sebagai karyawan itu hanya karyawan, tetap karyawan ya. Jadi kita tidak bisa menolak ataupun tidak bisa negosiasi terhadap atasan. Meskipun bisa, tapi itu adalah tindakan yang kurang tepat. Jadi jawabannya adalah C. Bersedia dipindah tanpa membantah. Dan ini berkaitan dengan aspek emosi Anda dan prinsip Anda yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan. Soal ke-8. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor, Anda melihat ada kejadian kecelakaan. Yang Anda lakukan adalah A. Menolong dan mengobatinya. B. Menolong kemudian membawa ke rumah sakit. C. Tidak peduli. D. Melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Ini masuk dalam aspek empati ya. Jadi apa yang Anda lakukan ketika melihat kejadian kecelakaan? A. Menolong dan mengobatinya. Itu benar, tapi posisinya Anda itu tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor. B. Menolong kemudian membawa ke rumah sakit. Ini sama dengan A ya, posisinya kurang tepat, yaitu Anda tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor. Yang C. Tidak peduli. Ini juga salah, tidak boleh kita tidak peduli. Yang D. Melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Nah, ini benar. Jadi kita perlu melihat situasi dan kondisi. Jadi situasi dan kondisinya ada orang lain atau tidak. Ketika ada orang lain, Anda berarti sudah aman dan Anda bisa tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Jawabannya adalah D. Dan ini masuk ke aspek empati. Soal nomor 9. Anda mempunyai pekerjaan utama yang dikerjakan di pagi sampai sore hari. Selain itu, Anda mempunyai pekerjaan tambahan di malam hari. Hari ini, pekerjaan Anda cukup padat sehingga merasa kelelahan di malam hari. Bagaimana tindakan Anda? A. Meminta izin untuk tidak masuk kerja malam, sebab jika dipaksakan mungkin hasilnya tidak maksimal. B. Minta kesediaan karyawan lain untuk bertukar pekerjaan dengan saya kali ini. C. Tetap masuk dan bekerja seperti biasa, sebab ini sudah menjadi pilihan saya. D. Mengundurkan diri dari salah satu pekerjaan agar ia bisa menjaga kesehatan tubuh. Anda punya 2 pekerjaan, ada di pagi hari sampai sore hari dan ada pekerjaan tambahan di malam hari.
Anda sudah kelelahan di pagi hari sampai sore harinya. Bagaimana tindakan Anda untuk menyikapi pekerjaan yang di malam hari? Untuk jawaban A, meminta izin untuk tidak masuk kerja malam, sebab jika dipaksakan mungkin hasilnya tidak maksimal. Itu bisa jadi, tapi masalahnya Anda tidak komitmen dengan pekerjaan Anda. B, minta kesediaan karyawan lain untuk bertukar pekerjaan dengan saya kali ini. Itu juga bisa, tapi jawabannya juga sama dengan A, yaitu Anda tidak berkomitmen terhadap pilihan Anda untuk menambah pekerjaan. Sedangkan yang C, tetap masuk dan bekerja seperti biasa sebab ini sudah menjadi pilihan saya. Ini benar. Meskipun Anda kelelahan, Anda tetap harus bertanggung jawab dan menjaga komitmen Anda, prinsip Anda terhadap pekerjaan yang memang sudah Anda pilih, begitu. Yang D, mengundurkan diri dari salah satu pekerjaan agar ia bisa menjaga kesehatan tubuh. Mengundurkan diri pun itu tidak bisa langsung sore itu Anda minta mengundurkan diri ya, tidak bisa. Pasti butuh waktu. Jadi ini kan tindakan Anda untuk malam hari ini. Jadi jawabannya adalah C, tetap masuk dan bekerja seperti biasa sebab ini sudah menjadi pilihan saya. Ini masuk ke aspek emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan. Soal ke-10. Jika Anda melihat rekan kerja Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, padahal Anda mengetahui bahwa rekan Anda tidak melakukan apa yang dituduhkan, bagaimana tindakan Anda? A, saya akan diam dan membiarkan hal itu terjadi. B, saya akan berusaha mencari siapa pelaku yang melaporkan hal yang tidak rekan saya lakukan kepada atasan saya. C, saya akan menenangkan rekan saya. D, saya akan berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi dan membuktikan bahwa rekan saya tidak bersalah. Anda melihat suatu kejadian yang tidak sebenarnya dilaporkan oleh rekan Anda yang lain. Bagaimana tindakan Anda? A, saya akan diam dan membiarkan hal itu terjadi. Ini tidak bertindak namanya ya. B, saya akan berusaha mencari siapa pelaku yang melaporkan hal yang tidak rekan saya lakukan kepada atasan saya. Jadi tindakan Anda itu berusaha mencari siapa pelaku. Padahal kejadiannya kan Anda melihat rekan kerja Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan saat itu. Sedangkan saya akan berusaha mencari siapa pelaku itu masih nanti ya. Jadi ini kurang tepat juga. C, saya akan menenangkan rekan kerja saya. Ketika Anda melihat rekan kerja Anda dituduh dan dimarahi, tapi Anda menenangkan rekan kerjanya. Itu juga kurang tepat ya, menenangkan itu kan nanti. Sedangkan Anda melihatnya itu kejadiannya hari ini, sekarang, saat ini. D, saya akan berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi dan membuktikan bahwa rekan saya tidak bersalah. Jadi yang benar adalah saya akan berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi karena Anda posisinya adalah melihat rekan kerja Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan dan berusaha membuktikan bahwa rekan saya tidak bersalah, begitu ya. Dan ini masuk dalam aspek kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Terima kasih sudah belajar bersama Info Kita YA. Jangan lupa like video ini, komentar di kolom komentar, share video ini, dan subscribe channel Info Kita YA. Semoga teman-teman semua lolos PPPK 2024. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.